Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Hadi Setiawan, kelas Manajemen 1 atau M1. Nomor induk mahasiswa 2010-553-007. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya di bawah bimbingan Bapak Bintang Rizky. Kebanyakan, hubungan dalam ilmu ekonomi melibatkan lebih dari dua variabel. Dikarenakan permintaan suatu barang tidak hanya bergantung pada harganya sendiri, tetapi juga pada harga barang substitusi dan pelengkap, pendapatan konsumen, belanja iklan, dan sebagainya. Penerapan fungsi dalam bidang ekonomi dan bisnis merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dipelajari, karena persoalan ekonomi dan bisnis yang dinyatakan dalam model matematika biasanya dinyatakan dengan fungsi. Lantas, apakah itu fungsi? Fungsi adalah suatu hubungan antara dua buah variabel atau lebih, di mana masing-masing dari dua variabel tersebut saling berpengaruh ataupun mempengaruhi. Sebuah variabel adalah suatu jumlah yang mempunyai nilai yang berubah-ubah pada suatu soal. Variabel terdapat dalam suatu fungsi ada dua macam, yakni variabel bebas atau independen variabel dan variabel yang dipengaruhi atau tidak bebas atau dependen variabel. Fungsi dari beberapa variabel. Sebuah fungsi f dari dua variabel adalah aturan yang menetapkan untuk tiap pasangan angka yang masuk x, y, nomor keluar yang didefinisikan secara unik, yaitu z. Seperti terlihat pada gambar. Sehingga terbentuk fx sama dengan xy tambah 2y. Atau sebagainya, z sama dengan xy tambah 2y. Contoh soal. Y sama dengan fx atau y sama dengan fx1, x2. Maka x, x1, x2 sama dengan variabel bebas atau independen variabel. Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen variabel. Contoh B, Y sama dengan A tambah BX. A dan B sama dengan konstanta. Y, variabel yang dipengaruhi, dan X, variabel bebas. Pada tabel X dan Y, untuk dua nomor masuk disebut independen variabel, dan untuk Z, untuk nomor keluar disebut dependen variabel. Maka dapat disimpulkan fungsi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan X1, X2, 2 dan X2. Berikut bentuk variabel fungsi N, yaitu Y sama dengan X1, X2, sampai Xn. Berdasarkan grafik fungsi di atas, maka dapat dijelaskan di mana sumbu horizontal menentukan bilangan yang masuk atau dapat dilambangkan dengan X, dan sumbu vertikal menentukan nomor keluar yang sesuai, yaitu Y. Meski maka dapat disimpulkan dari grafik di atas, yaitu fungsi Y sama dengan fx atau Z sama dengan fxy. Diberikan fungsi dua variabel Z sama dengan fxy. Kita dapat menentukan dua turunan orde pertama, yaitu turunan parsial dari f terhadap x, seperti yang tertulis, dan ditemukan pula dan dapat pula diturunkan f terhadap x dengan y tetap konstan. Begitu pula dengan parsial turunan dari f sehubungan dengan y, ditulis sebagai berikut.
dan ditemukan dengan menurunkan F terhadap Y dengan X tetap konstan. Untuk membedakan fungsi diferensial parsial, beberapa variabel dari diferensiasi biasa fungsi satu variabel. Notasi alternatif fx analog dengan notasi f aksen untuk diferensiasi biasa. Secara umum, ketika kita membedakan fungsi dari dua variabel, hasil akhirnya adalah variabel itu sendiri yang merupakan fungsi dari dua variabel. Ini menunjukkan kemungkinan membedakan untuk kedua kalinya. Sebenarnya ada 4 turunan parsial orde 2 yang tertulis seperti berikut. Untuk fungsi yang diperoleh dengan membedakan 2 kali terhadap X, maka dapat dilihat dan begitu pun seterusnya. Contoh soal. F X Y sama dengan X2 tambah Y2. Fx sama dengan 2X. Dan Fy sama dengan 3Y2. Untuk mencari Fxx, kita membedakan Fx terhadap X untuk mendapatkan Fxx sama dengan 2. Untuk menemukan Fyy, kita membedakan Fy sehubungan dengan Y untuk mendapatkan Fyy sama dengan 6Y. Dan untuk mencari Fyx, kita membedakan Fx terhadap Y untuk mendapatkan Fyx sama dengan 0. Jadi, dihasilkan Xy sama dengan X2Y. Fx sama dengan 2xy. Fy sama dengan x2. Karena Fxx sama dengan 2y, Fyy sama dengan 0, Fyx sama dengan 2x, dan Fxy sama dengan 2x. Rumus kenaikan kecil, seperti terlihat pada gambar. Secara umum, bentuk diferensial dari rumus kenaikan kecil dz sama dengan dz per dx kali dx tambah dz per dy kali dy. Dan rumus yang paling bawah ini biasanya digunakan untuk mencari dy per dx berdasarkan fungsi implisit dengan fx y sama dengan konstan. Masuk ke materi berikutnya, elastisitas parsial dan fungsi marginal. Ada 3, yakni elastisitas permintaan, utility, dan produk. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan didefinisikan sebagai EP sama dengan minus persentase pertukaran dalam Q dan persentase pertukaran dalam P. Sehingga EP ataupun elastisitas permintaan sama dengan min P per Q dikali dQ per dP. Contoh soal, kita mulai dengan menghitung nilai Q. Ketika P sama dengan 10, PA sama dengan 12, dan Y sama dengan 1000. Persamaan permintaan memberikan Q sama dengan 100 kurang 2 dikali 10 tambah 12 tambah 0,1 dikali 1000 sama dengan 192. Sebab untuk menemukan elastisitas harga dari permintaan, kita membedakan sebagian Q sama dengan 100 dikurang 2P dan PA plus PA plus 0,1Y sehubungan dengan P untuk mendapatkan dQ sama dengan minus D2Y, karenanya EP sama dengan minus P dikali dQ sama dengan min 10 dikali dengan min 2 sehingga menghasilkan 0,10 Q 192.
Untuk menemukan elastisitas permintaan lintas harga, kita melakukan diferensiasi sebagian. Q sama dengan 100 kurang 2P tambah PA plus 0,1 Y dengan P sebuah mendapatkan dP dQ sama dengan D1P. Karenanya P sebuah X Q dQ sama dengan dP. Sebuah 12 kali 1 sama dengan 0,06 192 EP. Fakta bahwa ini menunjukkan positif bahwa kedua barang tersebut dapat disubstitusikan. Untuk menemukan elastisitas pendapatan dari permintaan, kita membedakan sebagian Q sama dengan 100 kurang 2P tambah PA tambah 0,1 Y dengan hormat Y mendapatkan sebuah dQ sama dengan 0,1 dy Y. Karenanya EY sama dengan Y dikali dQ sama dengan 1000 dikali 0,1 sama dengan 0,52 Q dy 192 kali dQ sama dengan D1. Baiklah, materi selanjutnya, utilitas. Dalam hal ini sangatlah mudah untuk mengidentifikasi tujuan utama, yaitu memaksimalkan keuntungan. Sekarang kita mengalihkan perhatian kita ke konsumen. Sayangnya tidak mudah untuk mengidentifikasi motivasi perilaku mereka. Salah satu saran alternatif adalah konsumen mencoba memaksimalkan pendapatan yang diperoleh. Namun jika ini merupakan masalah individu, maka individu akan mencoba bekerja 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Padahal bukanlah demikian yang seharusnya. Dalam praktiknya, orang suka mengalokasikan proporsi waktu yang wajar untuk aktivitas waktu luang. Konsumen dihadapkan pada pilihan beberapa banyak jam yang dihabiskan setiap minggu untuk bekerja dan berapa banyak yang harus dicurahkan untuk waktu senggang. Dengan cara yang sama, konsumen perlu memutuskan beberapa banyak barang dari berbagai barang yang akan dibeli dan memiliki preferensi di antara pilihan yang tersedia. Untuk menganalisis perilaku konsumen secara kuantitatif, kami mengaitkan dengan setiap rangkaian opsi sejumlah U yang dipanggil utilitas. Utilitas adalah fungsi dari dua variabel. Jadi, kita dapat mengerjakan dua turunan parsial orde pertama, yaitu parsial U, parsial X 1, parsial U, dan parsial X 2. Turunan parsial U, parsial X 1 memberikan tingkat perubahan U dengan hormat X dan sebuah utilitas marginal X. Jika X berubah dengan jumlah kecil delta X dan variabel lain dipegang tetap lalu perubahannya masuk ke U, kepuasan, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Jika X1 dan X2 keduanya berubah, lalu perubahan bersih masuk U dapat ditemukan dari rumus kenaikan kecil, yaitu delta U parsial U delta X1 ditambah parsial U dikali delta parsial X. Produk. Berasumsikan bahwa keluaran Q bergantung modal K dan tenaga kerja L. Maka dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan FKL. Fungsi tersebut dapat dianalisis dengan cara yang mirip dengan fungsi utilitas. Turunan parsial Q dan parsial K. Memberikan tingkat perubahan output sehubungan dengan modal dan disebut produk marginal modal atau MPK. Jika modal berubah sedikit delta K dengan tenaga kerja tetap konstan, maka perubahan yang sesuai dengan Q diberikan oleh delta Q, parsial Q, delta parsial K, dan demikian pula dengan
partial Q, partial L. Kontur fungsi produksi disebut isokuan. Dalam bahasa Yunani, iso berarti sama. Jadi kata isokuan secara harfiah diterjemahkan sebagai kuantitas yang sama. Poin pada isokuan mewakili semuanya. Kemungkinan kombinasi input KL yang menghasilkan tingkat keluaran yang konstan atau Q0. Kurva bawah menentukan pasangan masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 unit. Tingkat output yang lebih tinggi sesuai dengan isokuan yang jauh dari asalnya. Sekali lagi, bentuk umum kurva sudah diharapkan. Misalnya dengan modal berkurang, perlu untuk meningkatkan tenaga kerja sebagai kompetensi, dan dengan demikian mempertahankan tingkat produksi. Selain itu, jika modal terus menurun, laju substitusi tenaga kerja untuk modal naik. Maka dengan kata lain, pertukaran input dengan mendefinisikan tingkat marginal substitusi teknik MRTS. Jadilah DKL DL. Sehingga MRTS adalah nilai positif dari kemiringan isokuan. Seperti dalam kasus fungsi utilitas, rumus untuk diferensiasi implisit menunjukkan hal itu, yaitu MRTS sama dengan partial Q per partial L sama dengan MPL partial Q per partial K MPK. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu statika komparatif. Dalam materi ini ada dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan, yang mana konsumsi rumah tangga diasumsikan sebagai C, yang dimodelkan dalam hubungan linear bentuk sebagai berikut, yaitu C sama dengan A, Y, tambah B. Dalam persamaan ini, Y menunjukkan pendapatan nasional, dan B adalah parameter. Parameternya adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dan terletak pada kisaran 0 terletak pada kisaran 0 sampai 1. Parameter B adalah konsumsi dan kepuasan otonom, yaitu besar dari 0 dalam equilibrium. Investasi yang dianggap diberikan oleh I sama dengan I untuk beberapa hal yang konstan, yaitu dari persamaan 1, 2, dan 3 menggambarkan struktur model. Dengan demikian disebut persamaan struktural. Contoh soal berikut persamaan yang akan digunakan, yaitu Y sama dengan B tambah I dikali 1. Untuk menemukan penggandaan investasi, simpulkan bahwa peningkatan investasi selalu mengarah pada peningkatan pendapatan nasional. Hitung perubahan pendapatan nasional saat investasi naik 4 unit dan kecenderungan mengkonsumsi marginal 0,6. Maka penyelesaiannya yaitu Y sama dengan B tambah I dikali 1. Dari situ, partial Y sama dengan 1. Yang positif karena A kecil dari 1. Oleh karena itu, pendapatan nasional meningkat setiap saat, yaitu ke arah naik. Kapan A sama dengan 0,6, penggandaan investasi adalah 1 sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan 2,51. Sebuah 1 dikurang 0,6 dikali 0,4, sehingga ketika investasi naik 4 unit, perubahan pendapatan nasional 2,5 dikali 4 sama dengan 10. Y sama dengan B tambah I dikali 1, di mana C sama dengan A, Y ditambah B. Maka dapat disimpulkan, peningkatan investasi selalu mengarah pada peningkatan konsumsi. Hitungan perubahan konsumsi saat investasi naik 2 unit jika kecenderungan mengkonsumsi marginal setengah.
Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, pengoptimalan tanpa batas. Metode untuk menambahkan titik maksimum dan minimum dari fungsi dua variabel mirip dengan yang digunakan untuk mencari fungsi satu variabel. Namun, sifat fungsi ekonomi dari beberapa variabel memaksa kita untuk membagi masalah pengoptimalan menjadi dua jenis, yaitu tidak dibatasi dan dibatasi. Untuk memahami perbedaannya, maka dapat mempertimbangkan fungsi utilitas, yaitu di mana U X1 X2 sama dengan X1. Nilai dari U mengukur kepuasan yang diperoleh dari membeli item X1 dari G1 dan X2 dari G2. Hal yang harus dilakukan di sini adalah mencoba memetik X1 dan X2 untuk membuat U sebesar mungkin, sehingga memaksimalkan utilitas. Namun, pemikiran sesaat kita yakni meyakini bahwasannya masalah ini tidak memiliki solusi yang pasti. Faktor X1 bisa dibuat sebesar mungkin, mengambil nilai yang terus meningkat X1 dan juga faktornya X3 per 42. Dengan kata lain, utilitas meningkat tanpa terikat karena semakin banyak item barang G1 dan G2 yang dibeli. Dalam praktiknya, tentu saja hal ini tidak terjadi karena ada batasan jumlah uang yang harus dikeluarkan seorang untuk barang-barang ini. Sebagai contoh, anggaplah harga pokok setiap barang dari G1 dan G2 adalah $2 dan $3. Dan kita mengalokasikan $100 untuk pembelian barang-barang tersebut. Total pembelian item X1 dari G1 dan item X2 dari G2 adalah 2X1 tambah 2X2 sama dengan 100. Masalahnya sekarang adalah memaksimalkan fungsi utilitas, di mana U sama dengan X1 per 4 dikali X3 per 4. Yang tunduk pada pembatasan anggaran 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 100. Masuk materi selanjutnya, pengoptimalan terbatas. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana menemukan fungsi optimal, yaitu maksimal dan minimum. Dari fungsi dua variabel, yaitu Z sama dengan F, X, Y, di mana variabelnya X dan Y bebas mengambil nilai apapun. Seperti yang kami tunjukkan di awal bagian itu, asumsi yang ditunjukkan bukanlah realistis dalam banyak situasi ekonomi. Seorang individu yang ingin memaksimalkan utilitas tunduk pada batasan pendapatan, dan perusahaan yang ingin memaksimalkan output tunduk pada batasan biaya. Z sama dengan F, X, Y. Disebut objektif fungsi yang tunduk pada kendala P, X, Y sama dengan M. Di sini, P adalah fungsi yang diketahui dari dua variabel, dan M adalah konstanta yang diketahui. Masalahnya adalah memiliki pasangan angka, yaitu X, Y, yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi F, X, Y, seperti sebelumnya. Namun kali ini, kami membatasi pilihan pasangan hanya untuk pasangan yang memenuhi P, X, Y sama dengan M. Penafsiran grafis harus menjelaskan hal ini. Untuk lebih spesifiknya, mari kita anggap bahwa sebuah perusahaan ingin memaksimalkan output dan bahwa fungsi produksinya dalam bentuk Q sama dengan FKL. Biarkan biaya setiap unit modal dan tenaga kerja P, K, dan PL masing-masing. Biaya yang digunakan perusahaan sebagai input K satuan modal dan L unit kerja adalah P, K, K, dan PLL.
Jadi jika perusahaan memiliki jumlah tetap M, untuk menghabiskan masukan ini, kemudian P, KK tambah PLL sama dengan M, masalahnya adalah salah satu upaya untuk memaksimalkan fungsi tujuan Q sama dengan FKL. Tunduk pada kendala biaya, P, KK tambah PLL sama dengan M. Contoh, temukan nilai minimum dari fungsi tujuan Z sama dengan min 2 X2 dan Y2 yang tunduk pada kendala Y sama dengan 2X kurang 1. Solusi, dalam contoh ini kita perlu mengoptimalkan fungsi Z sama dengan min 2X2 dan Y2. Mengingat bahwa X dan Y dihubungkan oleh Y sama dengan 2X dikurang 1. Hal yang jelas harus dilakukan adalah mengganti ekspresi Y yang diberikan oleh kendala langsung ke fungsi yang telah coba dioptimalkan untuk mendapatkan Z sama dengan min 2X2 tambah 2X kurang 1 dikali 2 yang sama dengan min 2X2 tambah 4X2 dikurang 4X tambah 1 sama dengan 2X2 dikurang 4X tambah 1. Perhatikan efek luar biasa dari hal ini. Daripada Z menjadi fungsi dari dua variabel, X, Y sekarang hanya fungsi dari satu variabel. Akibatnya, nilai minimum Z dapat ditemukan dengan menggunakan teori poin stasioner yang dibahas di bab sebelumnya. Di titik stasioner, D, Z sama dengan 0 dx. Itu adalah 4x dikurang 4 sama dengan 0. Yang punya solusi x sama dengan 1. Yang membedakan kedua kalinya kita melihat itu D 2Z dx 2 sama dengan 4 besar dari 0. Untuk memastikan bahwa titik diam adalah minimum, nilai dari Z dapat ditemukan dengan mengganti X1. X sama dengan 1. Menjadi Z sama dengan 2X2 dikurang 4X tambah 1. Z sama dengan 2 kali 1 kali 2 kurang 4 kali 1 tambah 1 sama dengan min 1. Yang dimungkinkan juga untuk menemukan nilai Y minimal. Untuk melakukan ini, kami menggantikan X sama dengan 1 menjadi kendala Y sama dengan 2X kurang 1. Sehingga didapat Y sama dengan 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Oleh karena itu, fungsi yang dibatasi memiliki nilai minimum kurang dari 1 pada titik 1,1. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa kunjungi email di bawah ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.